Perkenalkan, nama saya Dewinta Sondek, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD di Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 6, yaitu bimbingan dan konseling untuk peningkatan disiplin siswa. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian disiplin, yang kedua jenis-jenis disiplin, yang ketiga fungsi disiplin, yang keempat unsur-unsur disiplin, yang kelima pembentukan disiplin, yang keenam indikator disiplin belajar siswa, yang ketujuh upaya untuk meningkatkan disiplin belajar siswa, dan yang terakhir yaitu peran bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan disiplin belajar siswa. Baiklah, yang pertama kita masuk, yang pertama yaitu pengertian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipulus yang berarti siswa. Namun dalam beberapa perkembangannya, kata disiplin ini mengalami beberapa perubahan bentuk dan perluasan, seperti kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Di Indonesia sendiri, dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin merupakan tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan yang ada. Selanjutnya lebih lengkap, Tulus memberikan definisi disiplin dengan merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti dan menaati peraturan, nilai, hukum yang berlaku. Yang kedua, pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Yang keempat yaitu hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku. Yang kelima, peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Yang kedua, jenis-jenis disiplin. Ada dua jenis-jenis disiplin. Yang pertama, disiplin yang positif, artinya diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan. Disiplin lebih menekankan pada perkembangan diri siswa yang dimulai dari individu itu sendiri dan mengarah kepada perilaku pengendalian diri itu sendiri. Yang kedua, disiplin yang negatif, artinya disiplin yang diterapkan melalui hukuman, di mana siswa akan melakukan kedisiplinan karena unsur keterpaksaan. Yang ketiga, fungsi disiplin. Ada beberapa fungsi disiplin menurut Tulus. Yang pertama yaitu menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, hukuman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, unsur-unsur disiplin. Ada 4 unsur disiplin menurut Harlock, yaitu yang pertama, peraturan yang dimana pola yang diterapkan untuk membuat atau bertingkah laku. Tujuannya yaitu untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi kelompok tertentu. Yang kedua, hukuman yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghalangi pengulangan bertindak. Jadi, hukuman ini berfungsi untuk menghalangi tindakan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, mendidik sebelum anak mengerti peraturan, bahwa mereka dapat belajar benar dan salah dengan mendapat hukuman. Yang ketiga, memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima di masyarakat. Kemudian yang ketiga, penghargaan yang berarti sikap atau setiap bentuk penghargaan atas hasil yang baik. Jadi yang keempat ini berarti memberi penghargaan kepada anak-anak yang suka berbuat baik. Kemudian yang keempat, konsistensi berarti tingkat keseragaman, di mana anak-anak yang telah berdisiplin secara konsisten mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk berperilaku sesuai dengan standar sosial yang berlaku dibandingkan dengan anak-anak berdisiplin secara tidak konsisten. Yang kelima, pembentukan disiplin.
Tulus mengungkapkan ada 4 hal yang mempengaruhi dan membentuk disiplin individu. Yang pertama yaitu mengikuti dan menaati peraturan sebagai langkah penerapan yang praktis atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu. Jadi setiap anak-anak harus mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku. Yang kedua, kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Artinya kesadaran itu muncul dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian yang keempat, hukuman sebagai upaya menyadarkan dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. Artinya seseorang yang berbuat salah akan diberi hukuman untuk dapat menyadarkan dia dan meluruskan apa yang menjadi kesalahannya. Yang keenam, indikator disiplin belajar. Adapun indikatornya yaitu yang pertama peraturan, yang kedua hukuman, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat konsistensi. Yang ketujuh, upaya peningkatan disiplin belajar siswa. Di sekolah terdapat beberapa faktor yang mengaruhi disiplin peserta didik, yaitu yang pertama faktor guru, yang kedua faktor alat sekolah, yang ketiga faktor kondisi gedung dan waktu sekolah. Untuk itu perlu penerapan disiplin, yaitu teknik otoritarian, yaitu di mana pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan pemaksaan dari luar diri seseorang. Yang kedua, teknik disiplin primitif, yaitu di mana siswa dibiarkan bertindak menurut keinginannya sendiri, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusannya sendiri, dan bertindak sesuai dengan yang diputuskan atau yang diambilnya itu. Yang ketiga yaitu teknik demokratis, artinya dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Kemudian yang terakhir, peran bimbingan pribadi sosial dalam meningkatkan disiplin. Menurut Yusuf, aspek-aspek yang perlu mendapat layanan dan bimbingan pribadi sosial yang dikaitkan dengan disiplin yaitu yang pertama di bidang pribadi. Model-modelnya seperti kurang memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia diawasi oleh Tuhan. Yang kedua, masih memiliki kebiasaan menyontek. Yang ketiga, anak-anak masih memiliki kebiasaan berdisiplin. Yang keempat, anak-anak belum mampu menghormati orang lain secara ikhlas. Yang kelima, masih kurang mampu menghadapi atau mampu mengatasi situasi secara positif. Yang keenam, siswa masih kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang sudah dibuat dengan matang. Yang ketujuh, siswa masih suka melakukan sesuatu tanpa pertimbangan baik buruknya dan untung dan ruginya. Kemudian di bidang sosial, yang pertama, anak kurang mampu menyenangi kritikan orang lain atau orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, anak kurang memahami tata krama dalam pergaulan. Yang ketiga, anak kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, anak merasa tidak senang kepada teman yang suka mengkritik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi yang ada pada bab 6, yaitu bimbingan dan konseling untuk peningkatan belajar disiplin siswa. Semoga dapat bermanfaat.